spiritualitas sejati melampaui sekadar tindakan eksternal. Banyak orang mengira bahwa menghadiri ibadah, bermeditasi, atau membaca teks suci adalah puncak dari pengalaman spiritual. Namun, ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan yang lebih dalam. Spiritualitas seharusnya menjadi refleksi dari pikiran, emosi, dan tindakan kita sehari-hari. Ini adalah proses internal yang membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia. Pola pikir spiritual seringkali tampak bertentangan, menciptakan paradoks yang mengundang kita untuk merenungkan makna yang lebih dalam. Misalnya, mencari kekuatan melalui kerendahan hati, atau menemukan kebebasan dalam keterikatan. Paradoks ini mengajak kita untuk mengeksplorasi 7 pola pikir yang mendefinisikan orang-orang yang sangat spiritual, yang mampu melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Ketika kita mulai menelusuri pola pikir ini, kita dihadapkan pada tantangan untuk merombak cara pandang kita terhadap kehidupan. Apakah kita siap untuk merangkul ambiguitas dan kompleksitas eksistensi ini? Dengan merenungkan dan mengintegrasikan pola pikir ini ke dalam hidup kita, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan tempat kita di dunia ini. Spiritualitas bukanlah tentang mencari jawaban, tetapi tentang berani mempertanyakan dan menjalani setiap momen dengan kesadaran yang penuh. Dengan demikian, marilah kita menjelajahi 7 pola pikir paradoks yang membentuk karakter spiritual sejati dan memperkaya pengalaman hidup kita. Dalam pencarian spiritual, seringkali kita terjebak dalam anggapan bahwa kekuasaan dan pencapaian materi adalah tanda keberhasilan. Namun, orang-orang yang benar-benar spiritual memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada pengakuan duniawi, tetapi pada kedamaian yang muncul dari dalam diri. Melepaskan keterikatan pada status dan pencapaian eksternal adalah langkah pertama menuju penemuan ketenangan batin. Perjalanan ini seringkali bersifat kontrakultural. Di tengah masyarakat yang mengagungkan kesuksesan dan akumulasi, orang-orang spiritual memilih untuk menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Mereka menyadari bahwa ketenangan tidak datang dari memiliki banyak hal, tetapi dari keterhubungan dengan yang ilahi. Dalam momen-momen hening dan refleksi, kita menemukan kekuatan sejati yang berasal dari kedalaman jiwa kita. Kehidupan spiritual adalah tentang menciptakan ruang di dalam diri untuk mengundang kehadiran ilahi. Dengan melepaskan kekhawatiran akan penilaian orang lain dan kebutuhan untuk terlihat berhasil, kita memberi kesempatan bagi diri kita untuk merasakan kehadiran yang lebih besar. Dalam perjalanan ini, kita belajar untuk menghargai kesederhanaan dan menemukan makna dalam setiap detil kehidupan, menyadari bahwa ketenangan lahir dari penerimaan dan kepercayaan. Dengan mengalihkan fokus dari dunia luar ke dalam diri, kita membuka pintu menuju pencerahan dan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Mari kita bersama-sama menelusuri jalan ini, melepaskan apa yang tidak lagi mendukung kita, dan menemukan kekuatan yang terletak dalam diri kita. Ketenangan batin bukan hanya tujuan, tetapi perjalanan yang membawa kita lebih dekat kepada diri kita yang sejati dan kepada yang ilahi. Dalam dunia yang seringkali terjebak dalam pertarungan untuk kekuasaan dan dominasi, ada kekuatan yang lebih dalam dan lebih halus yang berasal dari kerendahan hati dan ketundukan. Kekuatan ini bukanlah tentang mengendalikan orang lain, tetapi tentang hadir dan memberikan pengaruh positif dari tempat yang tenang dalam diri kita. Ketika kita belajar untuk bersikap rendah hati, kita membuka diri terhadap energi yang lebih besar yang mengalir melalui kita. Sumber kekuatan sejati tidak terletak di luar diri, tetapi dalam kedalaman jiwa kita. Dalam momen penyerahan, kita menemukan bahwa kekuatan tidak perlu didapatkan. Ia sudah ada dalam diri kita, menunggu untuk diakses. Ini adalah pengaruh yang membawa kedamaian, pemahaman, dan cinta ke dalam interaksi kita dengan orang lain. Ketika kita membiarkan diri kita dipandu oleh kekuatan batin, dampaknya mungkin tidak mencolok, tetapi mendalam dan bertahan lama. Kekuatan ini berfungsi sebagai cahaya yang menerangi jalan bagi orang-orang di sekitar kita. Melalui kerendahan hati, kita menciptakan ruang bagi orang lain untuk tumbuh dan menemukan potensi mereka sendiri.
Dalam setiap tindakan kasih dan pengertian, kita menyebarkan benih transformasi yang dapat mengubah kehidupan orang lain tanpa paksaan atau dominasi. Ketika kita menjelajahi kekuatan yang muncul dari kerendahan hati dan ketundukan, kita dihadapkan pada tantangan untuk melepaskan ego dan merangkul keaslian. Mari kita belajar untuk hadir dengan tulus, mendengarkan dengan sepenuh hati, dan menjadi saluran bagi energi ilahi yang mengalir dalam hidup kita. Dengan cara ini, kita tidak hanya menemukan kekuatan dalam diri kita, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan dunia yang lebih harmonis dan penuh kasih. Perjalanan spiritual seringkali disalahpahami sebagai sebuah pendakian yang harus diraih, di mana pencapaian bertingkat dianggap sebagai tanda kemajuan. Namun, esensi sejati dari perjalanan ini adalah pendalaman jiwa, suatu proses yang mengajak kita untuk menggali lapisan terdalam dari diri kita. Ini adalah perjalanan ke dalam, bukan sekadar mendaki puncak yang tampak megah. Setiap langkah dalam pendalaman ini membawa kita untuk menghadapi kegelapan dan keterbatasan diri. Dalam keberanian untuk menjelajahi sisi-sisi yang terabaikan, kita menemukan kekuatan yang lebih besar. Perjalanan spiritual bukanlah tanpa tantangan. Seringkali, kita akan mengalami dark night of the soul, di mana segala sesuatu tampak runtuh dan kita merasa terputus dari harapan. Namun, dalam kegelapan itulah, kita dipanggil untuk merenung, melepaskan, dan membiarkan diri kita diubah. Krisis spiritual ini, meskipun menyakitkan, adalah pintu menuju pencerahan dan transformasi sejati. Dari situ, kita belajar bahwa kekuatan tidak selalu datang dari kemenangan, tetapi juga dari kerentanan. Ketika kita membiarkan diri kita terpuruk dan menyadari ketidakberdayaan kita membuka diri untuk menerima anugerah dan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Mari kita sambut perjalanan ini dengan penuh kesadaran, menyadari bahwa setiap momen, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah kesempatan untuk meneliti dan memperdalam jiwa kita. Dengan berani menyelami kegelapan, kita bukan hanya menemukan cahaya, tetapi juga kekuatan yang memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih otentik dan penuh makna. Perjalanan spiritual sejati bukanlah tentang mencapai tujuan, tetapi tentang mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan diri kita dan dengan alam semesta. Krisis jiwa seringkali datang tanpa diundang, mengubah segala sesuatu yang kita anggap stabil menjadi kekacauan. Namun, di balik setiap kehampaan terdapat peluang emas untuk transformasi ilahi. Kekosongan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Sebaliknya, ia adalah ruang di mana keajaiban bisa terjadi. Dalam kehampaan itu, kita diundang untuk melepaskan beban yang tidak lagi melayani kita dan membuka diri untuk sesuatu yang baru. Melepaskan identitas ego yang kita pegang erat adalah langkah pertama menuju kebangkitan spiritual. Ketika kita berani melepaskan rasa aman dan kenyamanan yang telah kita bangun, kita memberi ruang bagi kebenaran sejati untuk masuk. Keberanian ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan sejati yang memungkinkan kita untuk menyambut anugerah yang lebih besar. Dalam ketidakpastian, kita menemukan kepercayaan. Dalam kehilangan, kita menemukan potensi. Anugerah ilahi seringkali datang melalui penyerahan total. Ketika kita belajar untuk melepaskan kendali dan mempercayakan hidup kita pada kekuatan yang lebih tinggi, kita membuka diri untuk pengalaman yang tidak terduga dan luar biasa. Transformasi spiritual tidak selalu terjadi dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi setiap momen dari perjalanan ini membawa kita lebih dekat kepada diri kita yang sebenarnya. Mari kita pandang setiap krisis jiwa sebagai kesempatan untuk mengosongkan diri dan memberi ruang bagi anugerah. Dalam kerendahan hati untuk menerima, kita akan menemukan bahwa kehidupan mengalir dengan cara yang lebih indah dan bermakna. Dengan membuka hati dan jiwa kita tidak hanya menemukan diri kita kembali, tetapi juga menerima kekuatan ilahi yang membantu kita menjalani kehidupan dengan keberanian dan cinta. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan distraksi dan harapan untuk masa depan, orang-orang spiritual mengingatkan kita akan kekuatan hadir di sini dan sekarang.
Fokus pada kehadiran dan tugas saat ini adalah inti dari kehidupan yang penuh makna. Mereka memahami bahwa kehidupan tidak hanya terjadi dalam impian dan aspirasi, tetapi dalam momen-momen kecil yang seringkali terlewatkan. Mereka tidak melihat diri sebagai penyelamat dunia, tetapi sebagai saluran bagi kehendak ilahi. Dalam pandangan ini, setiap tindakan kecil memiliki potensi untuk menciptakan dampak yang besar. Ketika kita berkonsentrasi pada apa yang dapat kita lakukan saat ini, kita mengizinkan diri kita untuk terlibat secara penuh dalam kehidupan. Setiap senyuman, setiap tindakan kasih, dan setiap pilihan untuk mendengarkan adalah bagian dari tugas kita sebagai makhluk yang terhubung. Kesadaran akan keterbatasan waktu dan sumber daya mengajak kita untuk hidup dengan lebih bijaksana. Orang spiritual tidak merasa perlu untuk mengubah semua orang. Mereka lebih memilih untuk memberikan dampak mendalam pada sedikit orang daripada mencoba menyentuh banyak tanpa kedalaman. Dalam interaksi ini, kehadiran kita menjadi hadiah, dan ketulusan kita dapat mengubah kehidupan orang lain dengan cara yang tidak terduga. Mari kita praktikkan kesadaran akan kehadiran, mengingat bahwa setiap detik berharga. Dengan memusatkan perhatian pada tugas saat ini, kita dapat merasakan keajaiban yang ada di sekitar kita. Kehidupan adalah rangkaian momen yang menanti untuk dirasakan. Ketika kita menjalaninya dengan penuh perhatian, kita tidak hanya menciptakan perubahan dalam diri kita, tetapi juga membuka jalan bagi keajaiban untuk terjadi di dunia. Dalam perjalanan spiritual, kita sering dihadapkan pada tantangan yang paling mendalam, bagaimana mencintai dan mengampuni mereka yang dianggap musuh. Dalam pandangan umum, musuh seringkali dilihat sebagai ancaman. Namun, orang-orang spiritual memahami bahwa musuh adalah guru yang paling berharga, memberikan pelajaran tentang ketahanan, cinta, dan transformasi. Setiap konflik eksternal mencerminkan perjuangan batin yang perlu kita atasi, mengajak kita untuk melihat lebih dalam ke dalam diri. Mengampuni bukanlah tanda kelemahan, sebaliknya, ia merupakan manifestasi dari kekuatan sejati. Diperlukan keberanian luar biasa untuk memilih cinta di tengah kebencian dan konflik. Ketika kita melepaskan rasa sakit dan kemarahan, kita membebaskan diri dari belenggu emosional yang menahan kita. Proses ini mungkin tidak mudah, tetapi itulah yang membuka pintu menuju kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam. Prinsip kesatuan mengajarkan kita bahwa semua makhluk terhubung dalam jalinan kehidupan yang lebih besar. Melukai orang lain sama saja dengan melukai diri sendiri. Dengan menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, kita dapat melihat bahwa cinta dan pengampunan bukan hanya untuk mereka yang dekat dengan kita, tetapi juga untuk semua yang pernah menyentuh hidup kita, baik positif maupun negatif. Mari kita lihat setiap musuh sebagai kesempatan untuk berlatih cinta dan pengampunan. Dalam proses ini, kita menemukan kekuatan yang tidak hanya mengubah kita, tetapi juga menciptakan gelombang positif yang menjangkau orang lain. Cinta dan pengampunan adalah alat transformasi yang dapat mengubah dunia. Ketika kita menerapkannya dalam kehidupan, kita menjadi agen perubahan yang menyebarkan cahaya di tengah kegelapan. Dengan setiap tindakan kasih dan mengampuni, kita mendekatkan diri kepada kebenaran, kehidupan yang lebih harmonis dan penuh makna. Jalan spiritual yang sesungguhnya bukanlah tentang mengendalikan setiap aspek kehidupan, melainkan tentang penyerahan diri pada kehendak ilahi. Dalam dunia yang seringkali mendorong kita untuk mengambil alih, memahami bahwa hidup ini mengalir seperti sungai dapat menjadi suatu pencerahan. Ketika kita belajar untuk melepaskan kontrol, kita mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih besar, di mana setiap pengalaman, baik dan buruk, memiliki tujuan yang lebih tinggi. Kebijaksanaan sejati hadir ketika kita mengizinkan cinta dan belas kasih mengarahkan langkah kita. Dalam setiap keputusan dan tindakan, kita diundang untuk merasakan aliran energi yang menghubungkan kita dengan semua makhluk. Kekuatan jiwa bukanlah kekuatan yang mengintimidasi, melainkan kekuatan yang menyembuhkan dan mendamaikan. Dengan membuka hati kita, kita menciptakan ruang bagi kebijaksanaan untuk masuk, memungkinkan diri kita untuk melihat keindahan di balik setiap tantangan.
Transformasi dunia tidak akan terjadi melalui dominasi atau paksaan, tetapi melalui cinta dan pengampunan. Ketika kita hidup dalam kesadaran akan kehendak ilahi, kita mulai menyaksikan perubahan yang mengalir dari dalam diri kita. Setiap tindakan kecil yang dilandasi dengan cinta dapat memiliki dampak yang besar, menciptakan gelombang positif yang menjangkau orang lain dan memperkuat koneksi kita dengan semesta. Mari kita terima setiap momen sebagai kesempatan untuk menyerahkan diri kepada aliran kehidupan. Dalam penyerahan ini, kita menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk menjadi diri kita yang paling otentik dan penuh kasih. Dengan hidup dalam kebijaksanaan jiwa, kita tidak hanya merayakan keajaiban hidup, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan yang kita inginkan di dunia. Dalam setiap langkah yang kita ambil dengan hati terbuka, kita menyebarkan cahaya yang menerangi jalan bagi orang lain, menjadikan dunia tempat yang lebih baik untuk kita semua. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.